Gue pengen bahas tentang belajar menjadi diri sendiri. Kadang jadi orang lain tuh membuang diri kita sendiri. Semakin sehari-hari lu menjadi orang lain, lu menjadi diri yang bukan diri lu sendiri, lu seakan-akan mendegradasi diri lu yang asli. Pura-pura melakukan hal yang lu sebenarnya gak suka. Dan itu kadang tuh membuang value kita sendiri gitu. Lu jangan jadi diri lu sendiri, jilat semua orang. Terus habis itu nanti suatu saat lu pasti akan berhasil. Bener, mungkin banyak yang berhasil palsuin diri lu sampai lu berhasil gitu. Ini biasa dipakai di... Teman-teman semua, welcome back to the newest episode of No Right Answer. Hari ini kita masuk ke episode kelima. Nggak ada orang di sini. Oke, guys, jadi setelah 5 episode kita ngomongin banyak hal tentang value. Hari ini gue tiba-tiba ketemu satu topik yang menurut gue keren. Dan percaya atau enggak, itu topik yang baru kebetulan gue temuin sekitar beberapa saat yang lalu. Karena gue sering banget ngobrol atau interaksi sama banyak orang. Terus akhirnya gue nangkep satu fenomena yang menurut gue lumayan keren. Karena ini gue berkaca dari diri gue sendiri balik lagi. Tapi itulah kenapa hari ini podcast kita dinamakan No Right Answer. Karena kita gak punya begitu banyak jawaban yang benar. Tapi kita punya 100% jawaban yang jujur. Oke, topik hari ini itu entah kenapa ya. Gue tuh lagi di jalan pulang dari habis ketemu teman-teman gitu, terus habis nongkrong biasalah kita kan bahas hal-hal yang gak jelas. Gue yakin mungkin teman-teman juga pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Maksudnya kayak lu lagi nongkrong sama teman-teman lu, terus tiba-tiba bahas nggak jelas, random, tiba-tiba pling gitu keluar ide yang sangat luar biasa. Jadi gue pengen bahas tentang belajar menjadi diri sendiri, atau enggak kayak jadi diri sendiri. Nah, kenapa gue tiba-tiba ngomong jadi diri sendiri? Karena kadang tuh kita tuh sering banget jadi orang lain. Bahkan teman-teman mungkin pernah dengar istilah fake it till you make it. Nah, pernah nggak? Arti palsuin diri lu sampai lu berhasil gitu. Ini biasa dipakai di dunia corporate. Jadi kayak di dunia corporate, dunia event, lu jangan jadi diri sendiri, jilat semua orang. Terus habis itu nanti suatu saat lu pasti akan berhasil. Benar, mungkin banyak yang berhasil, I don't know. Tapi kalau di film-film kan mereka sering pakai istilah fake it till you make it gitu kan. Terus habis itu work hard, play hard dan sebagainya. Akhirnya lu kayak kehilangan center atau nggak value diri lu sendiri. Karena lu berusaha untuk memuaskan orang lain. Lu berusaha untuk jadi seseorang yang bukan diri lu banget nih. Contoh, dari dulu lu adalah orang yang suka di rumah doang. Lu suka penyendiri, tiba-tiba gara-gara lu join circle lu. Dan karena kalau di dalam circle lu itu lu nggak ada, lu nggak nongkrong, lu nggak apa, lu dianggap gak asik dan sebagainya. Sebenarnya terdengar sangat cheesy teman-teman, tapi percayalah itu banyak terjadi gitu di lingkungan kita. Terkadang yang sering terjadi itu kita-kita yang kayak terpaksa melakukan hal yang bodoh gitu. Gue sampai pakai kata bodoh gitu loh. Kayak contoh, lu bukan orang yang suka minum alkohol. Terus kebetulan circle lu ini adalah circle yang suka minum alkohol. Nah, terus habis itu diajaklah nongkrong. Pernah nggak? Kalau lu pernah mengalami hal seperti itu, gue ngomong karena gue pernah gitu. Dan lu pasti pernah dengar kalimat kayak, ayolah satu gelas aja, kan itu syarat-syarat gitu kan, buat nongkrong jadi social drinker. Nah, terus habis itu satu minuman, ya udahlah, padahal lu lagi nggak mood, lu lagi nggak mau. Semakin lama, entah apapun alasannya, lu jadi join lagi. Dan lu pura-pura melakukan hal yang lu sebenarnya gak suka. Dan itu kadang tuh membuang value kita sendiri gitu. Ya, gue yakin banget emang susah banget kalau kita lagi ada di dalam circle itu. Apalagi kayak sifat gak enakan kita keluar, atau lu bayangin kalau lu lagi nongkrong bersepuluh, terus habis itu lu doang yang gak minum gitu. Nah, cuma gue pengen kita bareng-bareng belajar untuk stay true to ourselves gitu. Gue tadi pakai contoh nongkrong. Gimana kalau misalkan di dalam keadaan yang lebih serius teman-teman? Contoh, kayak misalkan di dalam budaya corporate atau kantoran di Jepang dan di Korea, mereka-mereka yang lebih strict, terkadang mereka harus stay up until late night gitu buat pergi sama rekan mereka, kantor mereka, keluarga mereka, hanya untuk menghormati atasan. Cuman kan di Indonesia beda, kita tidak tinggal dengan budaya seperti itu gitu. Kita tinggal dengan budaya yang mungkin semua orang harus belajar untuk menghargai, memberi value kepada privasi atau kehidupan masing-masing. Nah, dalam kasus ini adalah diri kita sendiri punya kuasa atau punya hak untuk berkata tidak dalam hal-hal yang kita tidak mau. Termaksud di dalam topik ini adalah menjadi orang lain gitu. Kadang jadi orang lain tuh membuang diri kita sendiri.
Membuang tuh dalam arti adalah semakin sehari-hari lu menjadi orang lain, lu menjadi diri yang bukan diri lu sendiri, lu seakan-akan mendegradasi diri lu yang asli. Contoh, dari kecil lu dibangun bahwa kita harus jadi orang yang baik, kita harus jadi orang yang sopan terhadap orang tua, kita harus jadi orang yang hormat kepada satu sama lain, yang tidak berkata kasar. Tapi tiba-tiba lu hidup di circle pertemanan lu, lingkungan kantor lu, lingkungan pekerjaan lu, semua tuh ngomong kasar. Lama-lama pelan-pelan lu terdegradasi dari value yang lu pegang sejak kecil. Don't get me wrong gitu. Kalau lu ada di dalam circle yang baik, misalkan semua adalah pekerja yang rajin, pekerja yang giat, yang saling mendukung satu sama lain, otomatis lu pasti akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau lu berada di tempat yang salah, dan lu berusaha untuk menjadi orang lain demi diterima di tempat yang salah itu, mungkin kita lagi ada di tempat atau situasi yang tidak baik-baik saja. Teman-teman denger ya, kata kuncinya bagus tuh tadi. Kalau lu berusaha jadi orang lain demi lu diterima di satu tempat, mungkin kita ada di tempat yang salah. Karena gue yakin dan gue percaya di tempat yang benar, ketika lu jadi diri lu sendiri, ketika lu jadi diri lu sendiri yang benar, lu pasti akan tetap diterima oleh orang-orang di tempat lu ini. Lu tidak perlu menjadi orang lain gitu. Kadang di dalam level yang cukup ekstrim, kita harus bahkan transparan di tempat itu. Kayak kasih tahu apa hal yang paling jelek yang ada di dalam diri kita. Dan kadang nggak semua tempat siap menerima itu. Nah, sedikit lompat gitu teman-teman ke bagian dimana kita ngomongin tentang community atau tempat pertemanan kita ya, tapi itu for another topic. Yang mau gue bahas atau gue mau tekan di sini adalah jangan sampai kita jadi orang lain. Jangan sampai kita harus jadi orang lain demi lo diterima, lo ada di tempat lain gitu. Be genuine, be who you are gitu. Teman-teman, lo hidup dari kecil, misalkan lo umur 18, 20, apalagi situasi kuliah ya, atau nggak lu baru masuk kerja, atau nggak lu udah mulai berkeluarga. Teman-teman, hati-hati banget dengan menjadi orang lain. Karena kadang setiap orang tuh pelan-pelan tidak sadar dia sedang bermain peran menjadi orang lain, seseorang yang bukan dirinya sendiri. Nah di sini gue pengen kita bareng-bareng belajar, termaksud gue, untuk kita coba mengenal lagi diri kita tuh siapa gitu. Siapa gue ada berasal dari mana, apa value yang benar-benar gue pegang, apa hal yang benar-benar membuat diri gue optimal, prima, atau produktif lah ya bahasanya. Nah kadang hal-hal seperti itu tuh penting untuk kita sesekali take time untuk kita pikirin baik-baik. Karena jangan sampai, sekali lagi gue ulang gitu, jangan sampai kita menjadi orang lain cuman buat diterima oleh circle orang yang gak cocok sama kita. Gitu teman-teman. Nah kalau lu lagi terjebak di dalam situasi seperti itu, gimana pelan-pelan berubah? Belum terlambat. Sama sekali belum. Belajar kenal diri sendiri gitu. Gak terlambat kok, lihat diri lu di kaca. Kadang emang kelihatan agak bodoh gitu, tapi kalau di kamar mandi lu cuma diri lu doang sambil liatin kaca, terus mulailah bertanya, gue tuh siapa gitu. Percayalah karena gue sering lakuin. Cuma maksudnya gue tuh siapa gitu. Ngapain gue ada di dunia ini gitu. Atau enggak, kalau nggak mau kejauhan, ngapain gue ada di sini. Apa yang sebenarnya gue cari. Buat apa gue tiap hari melakukan hal-hal yang gue lakukan gitu. Kalau teman-teman udah ketemu jawabannya, kadang value terbaik adalah gue ada untuk, silakan isi sendiri gitu. Gue lahir untuk, silakan cari jawabannya sendiri gitu. Karena percuma kalau teman-teman punya hidup yang begitu berharga untuk teman-teman gak explore, malah explore kehidupan orang lain, malah explore hal-hal yang orang lain suka, hal-hal yang orang lain seneng biar lu diterima. Karena percayalah banyak kok yang mau menerima lu karena lu unik gitu. Karena kita semua unik, ya gak sih? Masa kita enggak? Gak ada satupun dari kita yang sama. Jadi be who you are, be who you were meant to be, stay true to who you are gitu. Jadi diri sendiri, bukan orang lain. Tapi itu menurut gua. Gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman ada masukan, ada saran, atau ada tanggapan, jangan ragu untuk kontak gue pribadi. Gak usah tulis di kolom komentar, tapi kalau mau tulis gak apa-apa, karena gue bakal balesin. Kontak gue pribadi. Jangan lupa teman-teman bisa follow gue di sosial media, dan mungkin di YouTube ini teman-teman bisa reach out ke gue. Ayo kita ngobrol supaya kita bisa saling connect ke each other. Oke lah kalau gitu teman-teman, thank you so much udah nonton episode ini. See you in the next episode. Bye bye.